diampuni. Mereka tuh kalau bicara tentang Tuhan Yesus, dia penuh kasih dan panjang sabar. Orang semua senang. Orang semua suka, iya, panjang sabar menghibur hati. Memang Tuhan Yesus begitu saja kah yang diajar di gereja? Kita lihat tuh firman Tuhan tuh yang dibilang apa? Jangan kamu cuma tahu akan kelembutannya, tapi ingatlah akan kekerasannya. Ingat itu. Anda jangan cuma belajar dia punya kebaikan. Kebaikan tanpa disiplin, Anda akan cenderung terus berbuat dosa tanpa menghargai Tuhan. Bahkan Anda sudah tahu dosa, tapi Anda bikin dan Anda tidak akan diampuni. Makanya kita mesti belajar yang berhubungan dengan hukuman, yang berhubungan dengan disiplin, itu harus kita pelajari. Sebab permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Kenapa kita takut akan Tuhan? Sebab dia itu punya hak untuk menghukum engkau, mendisiplinkan engkau, menghajar engkau. Tidak ada dibilang permulaan hikmat ialah kebaikan Tuhan. Tidak. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Kenapa kau harus takut akan Tuhan? Karena dia Allah yang besar. Dia juga Allah yang bisa marah. Jangan kau cuma ingat dia panjang sabar. Karena Yesus mati bagimu. Hanya sekali, tidak akan dua kali. Menunjukkan kasihnya. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Menghormati dia. Dengan segala kelakuan yang baik. Bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Takut akan Tuhan. Mengasihi dia. Sehingga kita melakukan perintah-perintahnya. Ada amin? Kalau kau tidak takut bikin dosa. Kau tidak takut curi persembahan. Kau berulang-ulang bikin sesuatu dengan sengaja dan tidak takut akan Tuhan. Seharusnya sebagai orang yang belajar dan dewasa, kau harus bicara ke Tuhan. Tuhan, dengarkan aku. Disiplinkan aku hari ini sebelum aku mati tanpa aku tahu. Sebelum engkau bunuh aku tanpa aku tahu aku ada di neraka gara-gara kau tidak disiplinkan aku. Disiplinkan aku hari ini supaya aku tahu bahwa engkau ada. Bahwa dosa itu harus aku buang jauh. Sehingga aku kudus dan menghormati engkau dan takut akan engkau hari ini. Karena engkau mendisiplinkan aku. Aku tidak mau tahu kau disiplin aku dengan hajaran, pukulan. Kau mau buat aku celaka sekalipun. Yang pasti aku harus tahu bahwa engkau mendisiplinkan aku. Jika tidak engkau tahu bahwa aku tidak takut berbuat dosa. Bahkan aku tidak takut kepada engkau. Lalu kemudian engkau tidak tegur aku tiba-tiba. Aku ditabrak, aku mati kena penyakit. Dan aku pikir aku masuk surga, ternyata waktu aku buka mata. Aku ada di alam maut, di neraka. Maukah engkau begitu terhadap aku? Aku ini hambamu, aku ini anakmu. Ajarlah daku menghitung hari-hari sehingga aku beroleh hati yang bijaksana. Kalau kau terlalu jahat dengan firman Tuhan, bilang Bapak disiplinkan aku ini murid. Masakan engkau membuat aku, mengizinkan aku berbuat zina, cabul, kumpul kebo tanpa engkau menghajar aku. Nanti tidak ada rasa takut akan engkau di hatiku. Lalu aku mengira bahwa ini sah-sah saja. Disiplinkan aku agar aku berbalik. Banyak orang dia tenang-tenang saja ketika dia berbuat dosa dan dia tidak minta Tuhan untuk menghukum dia. Dia tidak minta Tuhan untuk mengurus dia. Bahkan tambah menjadi-jadi. Dia mengatakan begini, dia mengatakan begitu, dia memaki dia tidak tahu bahwa segala perkataan sia-sia yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Kenapa saya ajar ini? Kalau Allah itu baik dan kasih sudah sering kita bicara. Saya tidak menakut-nakuti Anda, tidak. Tapi Anda harus menghormati Tuhan. Ada amin? Baca Alkitab dan takutlah akan Tuhan. Dengar,
Kalau saya lebih baik menyimpan kedisiplinan dan takut akan Tuhan lebih banyak dari kebaikan Tuhan. Kenapa? Supaya jangan karena dia terlalu baik, aku meremehkan dia. Supaya jangan kalau dia terlalu baik dan terlalu mengasihi aku tidak menghargai dia. Anda mengerti saya punya maksud? Lebih baik saya simpan ayat-ayat hukuman, teguran, maksudnya apa? Supaya takut akan Tuhan itu ada di hatiku. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Supaya jangan aku seenak-enaknya berbuat dosa dan tidak menghargai dia. Percayalah, saya lebih suka simpan ayat itu. Supaya apa? Bukan aku tidak mengingat kasih-Mu. Seperti lagu. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Bukan itu. Supaya aku tidak melanggar titah-titah-Mu. Dan karena kasih-Mu yang besar, aku melupakan kedisiplinan dan rasa takut akan Engkau. Sehingga aku berbuat dosa berulang-ulang, bahkan mencobai Engkau berulang-ulang. Anda mengerti? Anda mengerti? Ada berapa banyak orang Kristen di dunia ini yang tidak pernah takut akan Tuhan. Yang mereka ingat cuma kebaikan dan terus berbuat dosa. Kalau hari ini kau belajar seperti itu, maka kau akan bertumbuh pesat. Kenapa orang kehilangan pengetahuan akan Tuhan? Kenapa? Sampai jadi bebal, kehilangan. Kenapa? Karena permulaan pengetahuan itu takut akan Tuhan. Ketika kau tidak mempertahankan rasa takut akan Tuhan dari sejak kau lahir, baru kenal Tuhan, sampai kau dewasa, maka kau akan kehilangan pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Rasa takut akan Tuhan hilang juga pengetahuan akan Tuhan. Selama rasa takut di dalam hatimu masih ada akan Tuhan, maka pengetahuan Tuhan akan menyertai engkau sampai engkau dewasa dan Tuhan Yesus datang kembali. Ada amin? Tapi bila mana kau lama-kelamaan mulai kebal dan membuang rasa takut akan Tuhan, maka kau akan seperti Nebukadnezar. Kau perlu dihukum lagi 7 tahun makan rumput seperti lembu dan kambing. Baru kau sadar. Saya tanya Anda mau sadar dengan rasa takut akan Tuhan? Atau Anda mau sadar setelah hukuman dijatuhkan atas hidup Anda? Takutlah akan Tuhan. Indahkan peringatannya sebelum kita dapat hukuman. Tujuannya supaya apa? Supaya yang pertama kita tidak dihukum. Yang kedua apa? Rasa takut akan Allah itu ada pada kita menghormati Dia. Dan bertumbuh sampai dewasa dan berbuah. Sampai Tuhan Yesus datang dan terima upahmu di sorga. Ada amin?